Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang pengertian apa itu filsafat eksistensialisme yang akan dijelaskan oleh Dr. Fahrudin Faiz. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Semoga nanti ada ketercerahan baru saat kita membahas tentang manusia. Karena memang filsafat eksistensialisme ini dikenal sebagai salah satu faham filsafat dari Eropa sekitar abad 19, abad 20 yang fokusnya adalah manusia. Tapi bukan manusia-manusia ideal, manusia-manusia yang berpikir, yang mendalam, reflektif. Eksistensialisme ini lebih melihat manusia sebagai individu dengan kekhasannya masing-masing, yang memahami, melakukan, menjalani hidup sesuai keyakinan, prinsip, dan persepsi hidupnya masing-masing. Jadi fokusnya eksistensialisme itu ada pada eksistensi atau keberadaan manusia. Sering saya ilustrasikan bedanya aspek eksistensi ini dengan esensi. Ini kan dua hal yang sering disebut berdampingan. Kalau esensi itu kadang kita menyebutnya yang hakiki, yang hakikat, kenyataan paling dalam. Sementara yang eksistensi ini yang tampil, yang kelihatan, yang nyatanya. Nah, berarti membahas manusia secara eksistensialis itu berarti membahas manusia dengan segala kekhasannya dalam aspek hidupnya yang konkret, yang nyata. Bukan dari aspek konsep-konsep ideal atau yang hakiki yang sering dirumuskan oleh para filosof yang lain. Contohnya misalnya begini ya. Misalnya ini, sering saya ada mahasiswa itu kalau di akhir semester misalnya tiba-tiba datang, Pak, mohon maaf semester ini saya jarang masuk. Aslinya saya itu rajin loh Pak, aslinya saya itu senang kuliah. Hanya saja semester ini saya mengalami ini, mengalami itu, ada kesulitan ini, ada kesulitan itu, atau dan 1001 macam alasan lah. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang begitu. Nah, yang dia nyatakan aslinya saya itu rajin Pak, aslinya saya itu seneng kuliah Pak, aslinya ini kan sering kita menyebut itu hakikatnya, esensinya. Nah, sementara di semester ini yang dia tampilkan, yang dia sering tidak masuk, dia sering bolos, itu kenyataannya, eksistensinya. Nah, para filosof eksistensialis ini lebih melihat manusia di aspek konkretnya ini, kenyataannya ini. Jadi, aspek yang kita sebut esensi itu ya dipengaruhi oleh kenyataan keseharian, kenyataan konkret kita ini. Ilustrasinya begini, mungkin teman-teman yang muslim pernah mendengarkan hadis itu ya, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan dirinya jujur, maka dia terbentuk jadi seorang yang siddiq, orang yang jujur. Barang siapa bohong kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dia punya label seorang pembohong, seorang kadzab. Nah, pembohong, orang jujur itu kan esensi. Yang esensi ini terbentuk dari eksistensi kita, kenyataan diri kita, pernyataan diri kita. Kita yang tiap hari bohong, ya otomatis terbentuklah hakikat diri kita jadi seorang pembohong. Demikian pula sebaliknya. Nah, bagi kelompok eksistensialis ini ya hakikat itu ya buahnya dari eksistensi yang tiap hari kita wujudkan.
Jadi berbeda dengan pandangan yang esensialis. Kalau esensialis itu memang ada hakikatnya. Jadi ada sesuatu yang inti, yang hakiki, yang itu mewujud keluar. Sementara di eksistensialis ini ya enggak, yang hakiki itu ya dibentuk oleh tindakan-tindakan nyata, oleh kelakuan-kelakuan kita. Nah, itu mudahnya kalau teman-teman ingin sekilas memahami apa itu eksistensialisme. Jadi ya eksistensialisme itu di situ mungkin saya petakan sedikit ya untuk sebelum kita masuk ke gagasan eksistensialismenya Karl Jaspers ini. Jadi eksistensialisme itu berarti yang pertama berhubungan dengan pengalaman nyata, berhubungan dengan jati diri konkretnya manusia. Apa yang dia wujudkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia nyatakan. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan personal concern and commitment. Jadi orientasi hidupnya apa, kemudian komitmen-komitmen yang ingin dia pegangi itu apa. Ini eksistensialisme membahas itu juga. Yang ketiga, keunikan masing-masing individu. Jadi eksistensialisme itu meyakini bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu punya ciri, punya khas yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Atau mudahnya, setiap orang ingin eksis jadi dirinya sendiri, versinya sendiri. Sehingga kita harus membahasnya satu-satu, tidak bisa disamakan begitu saja. Nah, inilah eksistensialisme. Makanya eksistensialisme itu cirinya adalah yang pertama individual. Jadi individual itu berarti ya membahas individu per individu. Bagaimana dia berlaku, bagaimana dia menjalani hidup versi dirinya. Kemudian yang kedua, otentik. Otentik itu berarti ya apa adanya, sesuai yang dia inginkan, sesuai yang ingin dia wujudkan. Jadi otentik versiku, jadi hidup ini versiku. Orang yang eksis itu orang yang menjadi dirinya sendiri. Jadi secara otentik. Yang ketiga ada ciri non-conformity. Non-conformity itu tidak hanya ikut saja, tidak hanya manut saja, mengalir saja kemana arah angin bertiup. Kayak kita kalau pas lagi romantik itu kan begitu. Pak, saya ikut arus saja Pak, hidup ini saya jalani apa adanya saja. Yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke barat, saya ke barat. Nah, ini namanya tidak eksis. Jadi eksistensialisme itu non-conformity. Jadi tidak hanya ikut-ikutan orang lain. Dia eksis jadi dirinya sendiri, versi dirinya sendiri. Seandainya versi diriku ini kok sama dengan orang lain, ya tidak masalah. Tapi kan itu dariku, keinginanku, sesuai yang aku inginkan. Nah, ini ciri ketiga dari eksistensialis. Ciri yang keempat dalam eksistensialisme itu adalah freedom of choice. Jadi kebebasan milih. Ya tentu saja kalau tidak bebas, orang tidak bisa disebut eksis jadi dirinya sendiri. Orang tidak bisa disebut otentik. Saya itu orangnya baik sekali, tapi karena dipaksa. Bukan pilihan bebasku. Nah, ini kan nilai kebaikannya kan berkurang. Sama seperti misalnya ada anak kecil misalnya yang belum ngerti apa-apa. Kemudian sama orang tuanya, ayo ke masjid, ayo ngaji. Kalau enggak tak hukum loh, kalau enggak uang jajannya dikurangi loh. Nah, ini kan dia melakukan kebaikan, tapi bukan atas pilihan bebasnya, bukan atas keinginannya sendiri. Tentu saja nilainya beda dengan saya sholat, saya ngaji, tapi ini hasil keputusanku sendiri, hasil keinginanku sendiri. Nah, inilah
eksistensialisme. Jadi individual, authentic, non-conformity, dan freedom of choice. Tentu saja ini ciri umum ya, nanti setiap filosof itu punya gayanya sendiri menjelaskan seorang yang eksis dalam eksistensialisme. Nah, tentu saja lawannya yang tidak eksis itu ya orang yang stereotip, hidupnya macet dalam pola-pola. Hanya mengikuti aturan yang ada. Dia tidak punya pendapat sendiri, tidak punya pandangan sendiri, terikat oleh standar-standar, label-label, conformity, manut saja, dan rules, ikut peran. Sampean harus begini ya, perannya ini yang harus dilakukan, dan kita ikut saja, diatur-atur, diarah-arahkan, tanpa punya inisiatif sendiri, tanpa punya kreativitas, otentisitas sendiri. Nah, ini namanya ndak eksis. Sama-sama tampil di YouTube misalnya, punya video banyak, tapi isinya hanya conformity. Conformity itu nganut yang lain, ikut-ikutan yang lain, tidak punya identitas sendiri, tidak punya kekhasan, keunikan sendiri. Mungkin karena ngejar subscribe, ngejar follower, wah sekarang trennya ini, saya tak ikut ini ya. Kita melakukan itu tanpa ada passion, tanpa ada keinginan dari dalam diri kita sendiri bahwa kita memang suka dengan itu, hanya karena ingin di-like orang, dijempoli orang. Nah, ini sebenarnya namanya kita tidak sedang eksis, karena kita tidak menyatakan diri kita sendiri, kita hanya mengikuti orang lain. Jadi ini gambaran umum tentang apa itu eksistensialisme. Jadi seputar itulah nanti yang dibahas dalam eksistensialisme. Ya teman-teman kalau ingin lebih detail lagi mungkin bisa direfer rekaman-rekaman lama. Kalau tidak salah dulu sebelum membahas para filosof eksistensialis ini ada satu sesi khusus saya membahas tentang pengantar untuk memahami eksistensialisme. Boleh dibuka, diulang lagi rekamannya. Semoga tidak hilang ya, tentang yang pengantar eksistensialisme ini. Atau